Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba ngebahas fisika tryout proses intent ke-7 kode 209. Ayo semangat berbagi, dukung channel Toto Belajar Fisika. Jangan lupa subscribe and like, share, and comment. Terima kasih. 67 ini kita punya batang homogen tak bermassa seperti pada gambar. Nah, kalau kita ilustrasi gaya-gayanya, nah, kita harus menguraikan gaya-gayanya. Dia ini cuma nempel, ya kan ya, bertumpu, jadi tidak terpatri. Yang jelas nanti ini batangnya tidak bermassa, di titiknya akan ada gaya beban. Kita sebutnya gaya beban di titik C, nilainya tadi 45 Newton. Ada tali, maka di sini muncul yang namanya gaya tegang tali, yang namanya T. Oke. Nah, nanti di titik A, kalau andai kata dia tidak seimbang, maka nanti beban C akan turun ke bawah, si batang A akan naik ke atas. Nyambung nih. Jadi kalau tidak seimbang, beban C turun ke bawah, titik A naik ke atas, berarti A gerak ke atas. Berarti kemana gaya geseknya? Berarti gaya geseknya ke bawah. Ini yang namanya gaya geseknya. Seperti itu. Nah, ini menumpuk di sini, maka di sini punya gaya normal, namanya gaya normal pada dinding, seperti itu. Nah, kalau kita lihat di sini di titik A ada 2 gaya, di B ada 1 gaya, di C ada 1 gaya. Yang paling banyak gaya di A dan kita nggak tahu. Maka kita ambil titik A sebagai titik poros. Kalau dia dalam keadaan setimbang, berarti sigma momen gaya sama dengan 0. Berarti kita ambil porosnya di A. Berarti gaya-gaya di A tidak akan menghasilkan lengan gaya. Berarti tinggal kita lihat. Berarti kita lihat gaya si T. Ini T. Mana lengan gaya T? Lengan gaya jarak dari titik poros menuju gaya tapi yang tegak lurus. Nah, ambil ini tegak lurus. Ini lengan gaya si T. Dia kan sisi depan, maka pakai sin, miringnya 3. Maka lengan gaya dari T adalah 3 dikali sin 37 derajat. Nah, si T ini akan menyebabkan kalau kita lihat porosnya di A, maka kita lihat aja ujung B didorong gaya T-nya ke atas, berarti akan berlawanan jarum jam. Berlawanan, maka dia negatif. Di titik C ada berat beban si WC. Ini sudah tegak lurus, jaraknya berapa? 3 tambah 2, 5 dikali 5. Dia menyebabkan berputar searah, berarti plus, sama dengan 0. Berarti min pindah jadi plus, jadi T kali 3 sin 37 0,6 sama dengan 5 kali WC nya 45. Oke, 3 dibagi 45 kita punya 15. T sama dengan 5 kali 15 dibagi 0,6. Bagi 3 coret tinggal 5, bagi 3 coret tinggal 0,2. 5 kali 5 25 dibagi 0,2 sama dengan kali 10 250 dibagi 2. Berapa? 125 Newton. Ini baru dapat tegangan talinya. Nah, ini tadi kita dapat sudah tegangan talinya 125 Newton. Nah, kita gambar ulang berarti di sini. Nih, kalau kita lihat di sini, ini kan T-nya. Sekarang kita ganti warna. Enggak. Nah, T-nya kalau kita uraikan, ini kan sudutnya 37, ini kan siku-siku. Nah, ini jadi namanya T sin 37. Ini ke sana jadinya T cos 37. Karena ditanya gaya gesek pada arah vertikal arkan, maka kita tinjau sigma FY-nya sama dengan 0. Lihat dalam arah Y, ada T sin 37 ke atas, ada gaya gesek ke bawah, ada WC ke bawah sama dengan 0.
Maka yang kita cari kan gaya gesek. Gaya gesek kita pindahkan, berarti min pindah jadi plus. Berarti gaya gesek sama dengan T sin 37 dikurang WC. T tadi berapa? 125. Sin 37 kita punya 0,6 dikurang WC-nya tadi 45 Newton. Berarti tinggal kita hitung nih. Berarti gaya gesek sama dengan Arkan, tinggal kita kali nih 125 kita kalikan 6, ya enggak? Iya betul. Oke, berarti tinggal kita punya 100 kita kalikan dengan 0,6 kita dapat adalah 75. Dikurang berapa nih? 30. 45. Jadi berapa? 30 30. Newton. Tadi kita misalkan GGC-nya kemana nih arahnya? Ke bawah. Bawah. Berarti kita punya ini arahnya ke bawah. 30 Newton ke bawah.